Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih edisi mengenang para pahlawan. Kali ini saya ingin membacakan sejarah tentang Abdul Qadir Raden Tumenggung Setia Pahlawan, lahir di Sintang, Kalimantan Barat, tahun 1771, wafat di Melawi tahun 1875. Makam di Natali, Mangguk Liang, Melawi. Gelar pahlawan Kepres nomor 114 garis miring TK garis miring 1999 13 Oktober 1999. Abdul Qadir lahir di Sintang, Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 1771. Dia merupakan seorang anak dari Hulu Balang atau pemimpin pasukan di Kerajaan Sintang. Ayahnya bernama Urip, sedangkan ibunya bernama Siti Safriyah. Sebagai seorang anak Hulu Balang, Abdul Qadir dididik menjadi anak yang berani oleh sang ayah. Tidak hanya itu, dia juga mewarisi jiwa kepemimpinan sang ayah yang menjabat sebagai pemimpin pasukan kerajaan. Bahkan dia sering membantu tugas ayahnya sebagai Hulu Balang meskipun saat itu usianya masih sangat muda. Abdul Qadir berhasil mengamankan kerajaan Sintang dari gangguan pengacau dan perampok. Pada tahun 1845, Abdul Qadir diangkat sebagai kepala pemerintahan Melawi. Wilayah Melawi sendiri merupakan bagian dari kerajaan Sintang. Sebagai seorang pejabat pemerintahan, dia juga dianugerahi gelar Raden Tumenggung karena prestasinya dalam mengembangkan perekonomian di wilayah tersebut. Abdul Qadir juga terkenal sebagai seorang pemimpin yang bijak dan cinta damai, terbukti dari prestasinya yang mempersatukan suku Dayak dan Melayu. Sebagai seorang pemimpin, Abdul Qadir mampu menjadikan daerah Melawi maju dan berkembang pesat. Kemajuan daerah Melawi membuat Belanda tergiur untuk menguasai wilayah yang dipimpinnya. Belanda pun mengatur strategi untuk menguasai Melawi dengan berbagai tipu daya. Mereka membujuk Abdul Qadir dengan memberikan hadiah sejumlah uang dan menganugerahi gelar setia kepadanya. Namun, Abdul Qadir menolak hadiah manis tersebut karena dia tahu bahwa hadiah tersebut merupakan rayuan Belanda agar dapat menjajah Melawi. Penolakan tersebut pun membuat Belanda marah dan melakukan perlawanan bersenjata kepada Abdul Qadir dan rakyat Melawi. Namun, sayangnya, sebelum Belanda melakukan operasi militer ke daerah Melawi, secara diam-diam Abdul Qadir telah terlebih dahulu membentuk kesatuan bersenjata. Berbagai strategi disusun Abdul Qadir untuk menghadang dan menggagalkan perlawanan Belanda. Berkat keahliannya mengatur strategi perang, Belanda pun tidak dapat mengalahkan pasukan yang dipimpin Abdul Qadir Raden Tumenggung. Selama 7 tahun lamanya, pihak Belanda tidak mengetahui aksi Abdul Qadir Raden Tumenggung sebagai ahli strategi yang selalu berhasil menumpas dan menggagalkan serangan militer Belanda ke daerah Melawi. Saat itu usia Abdul Qadir lebih dari 100 tahun. Namun, dia tetap setia memimpin dan menyejahterakan rakyat Melawi. Abdul Qadir merupakan satu-satunya pahlawan yang gigih dan terus berjuang hingga usia di atas 100 tahun. Pada tahun 1875, akhirnya Belanda mengetahui peranan Abdul Qadir sebagai ahli strategi pemberontakan. Belanda segera menangkap dan memenjarakan Abdul Qadir di Benteng Saka II milik Belanda yang berada di kota Nangapinoh. 3 minggu kemudian Abdul Qadir meninggal dunia di penjara dalam usia 104 tahun. Abdul Qadir Raden Tumenggung dimakamkan di Natali, Mangguk Liang, Melawi. Abdul Qadir Raden Tumenggung adalah contoh pejuang yang patut kita teladani. Beliau adalah pemimpin yang mencintai rakyatnya dan pantang menyerah melawan penjajah. Untuk menghormati jasa beliau, pemerintah Indonesia menganugerahi gelar pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden nomor 114 garis miring TK garis miring tahun 1999 pada tanggal 13 Oktober 1999. Tahukah kamu, untuk mengenang perjuangan dan jasa Abdul Qadir, pemerintah daerah membangun sebuah tugu yang berada di Kabupaten Melawi. Tugu tersebut dinamakan Tugu Juang, yang merupakan bukti jejak sejarah perjuangan Abdul Qadir Raden Tumenggung Setia Pahlawan. Terima kasih untuk satu episode pejuang kemerdekaan Indonesia. Satu pahlawan yang patut untuk kita kenang dan
nantikan berikutnya, pahlawan-pahlawan berikutnya yang akan saya rangkum. Terima kasih.